Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, kelas fisika. Kita akan membahas lanjutan dari pada soal NUPO kemarin. Ini tetap NUPO 2022 penyisihan untuk level soal sedang. Ya, sekedar informasi saja. Kemarin untuk level soal mudah, ya ternyata tidak semudah itu. Masih levelnya level susah juga ya. Ada yang susah, ada yang sedangnya untuk OSN SMP. Nah, ini untuk level sedangnya ini udah setara sama level nasionalnya OSN SMP, jadi ya lumayan ya. Oke, langsung saja kita bahas ya level sedang. Ini agak banyak ya, kita bahas kalau memang memerlukan nanti kita bagi menjadi dua bagian, soalnya lumayan banyak. Oke, soal pertama ini tentang listrik statis ya kawan-kawan. Dua bola bermassa sama 0,2 gram digantung sebagai bandul dengan tali yang panjangnya L seperti pada gambar di atas, gambar 6 itu. Kemudian jika kedua bola diberi muatan listrik yang sama, yaitu sebesar plus 7,2 nanocoulomb, dan mencapai kesetimbangan ketika sudutnya 5 derajat, pertanyaannya panjang talinya berapa? Wah, ini soal SMA reguler aja lebih susah ini ya. Oke, kita uraikan gaya-gayanya. Hanya salah satu benda saja yang perlu kita uraikan. Kita ambil benda yang ini, kita uraikan. Sehingga di sini ada namanya gaya berat, W, kita tuliskan. Kemudian ini kan dia memiliki muatan yang sama sehingga ada gaya kolom tolak menolak, ada gaya kolom ke sini, ini kolomnya. Kemudian ini ada gaya tegang tali arahnya ke sana, ini tegang talinya, di mana gaya tegang tali diuraikan ke arah atas sana, ya, dan ke arah sana. Ini adalah TY pada sumbu Y, ini tegang tali pada sumbu X. Karena sudut theta 5 derajat di sini, ini setara dengan sudut yang ada di sini ya. Matematika sudut berseberangan dalam. Karena dia dalam kondisi setimbang, maka total gaya bekerja sama dengan 0, sigma F-nya sama dengan 0, baik untuk sigma Fx sama dengan 0, maupun sigma Fy sama dengan 0. Langsung saja kita mulai dari sigma Fx saja. Karena sudut tetanya di sini, maka Ty sama dengan T cos theta, sama sudut pakai cos seperti biasa, Tx-nya taruh sini aja, T sin theta. Maka di sini kita punya T sin theta sama dengan F kolom, bawahnya T cos theta sama dengan W. Ini tinggal kita bagi saja ya, biar enak ya. T per T HB sin bagi cos itu ketemu tan theta sama dengan F kolom per W. Oke, ini kita uraikan. Di sini ya, kita punya tan theta sama dengan KQ kuadrat per R kuadrat kalikan MG. Kan ya, ini F kolom itu kan kalau saya ingetin F kolom sama dengan kaki kurata ya, KQ1 Q2 per R kuadrat untuk W nya MG ya. Kalau Q nya kan dia bilangnya tadi muatannya sama, sehingga Q sama Q jadinya Q kuadrat ya, KQ kuadrat per R kuadrat, W nya MG di sini. Oke, di sini tugas kita adalah mencari jarak R nya. Jadi jarak ini ini jarak inilah, kita cari jarak ini seret ya, dari ini keduanya nih. Nah, nanti otomatis kita cari jarak ini, kita bagi dua, dapat jarak separuhnya. Dapat separuhnya nanti bisa kita cari panjang talinya pakai sin atau cos nanti. Kayak gitu. Otomatis rumus ini harus kita rombak, kita jadikan menjadi R kuadrat ya. Aljabarnya kita mainkan. R-nya pindah ruas ke sini, jadinya R kuadrat ya sama dengan KQ kuadrat per tanya turun ya, tan theta MG ini ya, tan theta dikalikan MG. Nah, kemudian karena ini masih R kuadrat, kita ngilangin kuadratnya, jadi kita akar ya. Ini nilainya. Oke, R ini kita dapat jarak keduanya. Nanti setelah R jarak keduanya dapat ya, kan dapat yang kita butuhkan kan cuma segitiga, bentuknya kurang lebih kayak gini nanti. Ya. Ya, ini kan setengah R ya. Ya, segitiga ini di sini. Seret, ini yang kita pakai ya, yang ini. Segitiga ini ya. Ini siku-siku di sini ya. Ini setengah R, kemudian sudut tetanya di sini. Nah, kita nanti pakai sin. Kalau misalkan ini sebagai L-nya, panjang talinya kan ini. Berarti kan kita punya sin theta sama dengan sin kan depan per miring ya, setengah R per L, sehingga kita punya L sama dengan setengah R per sin theta. Ini kita dapetin. Dimana theta yang kita masukin nanti berapa tadi? Lupa saya, sudutnya 5 derajat kayaknya. Oh, ini tetanya 5 derajat. Oke, langsung saja ini kalian masukkan ke dalam scientific calculator ya. Soalnya kalau ngitung manual nggak, waduh sih nggak bisa, ini susah banget.
Yang butuh tutorial scientific calculator bisa langsung komen saja, nanti bisa kita ajarkan caranya tersendiri. Ini langsung kita masukkan angkanya saja. Kita masukkan angka-angkanya ya, langsung aja. R-nya sama dengan akar K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q-nya 7,2, berarti 7,2 kali 10 pangkat min 9. Karena nano ya, nano itu 10 pangkat min 9, ini kuadrat per tan 5 derajat, kemudian dikalikan masanya 0,2, berarti 2 kali 10 pangkat min 4, ini kalikan gravitasi 10. Ini kita dihitung pakai scientific calculator, ketemu nilainya 0,516. Dah. Sehingga setengah R-nya setengah R ya, nilainya sama dengan 0,025. Oke, udah dapat. Langsung bagian berikutnya, L-nya sama dengan setengah R dibagi sama sin theta, berarti nilainya 0,025. Ini 0,25 ya. Kita bagi dengan sin 5 derajat. Ini hasilnya sama dengan 0,296 meter atau setara dengan 29,6 cm ya. Sekali lagi ini pakai saintifik ya. Oke, 29,6. Oke, jawabannya ada. Ini jawabannya. Mantap. Dapat ya kita? Ya. OSN sama ini susah ini ya. Semangat, lanjut nomor berikutnya. Wah, kita ketemu langsung sama gas ini. Gas tertentu di bawah tekanan 5 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, P1 sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 PA pada suhu 30 derajat Celcius. T1 sama dengan 30 plus 273. Harus Kelvin ya. Ini apa namanya? Tentang teori gas-gas ini ya. Ini nilainya setara dengan 303 Kelvin, harus SI ya. Kemudian volume 1, wah, diberikan pemuai hingga volumenya menjadi 3 kali volume awal. Oke, volume 1 berarti V gini. Kemudian jika tekanan gas setelah proses pemuaian P2 nilainya 1,09 kali 10 pangkat 6 PA, maka suhu akhirnya T2 nya sama dengan berapa jika V2 sama dengan 3V. Oke, langsung kita masukkan ke persamaan gas ideal. PV per T sama dengan PV per T, ya ini pertama, kedua, masukkan angkanya 5 kali 10 pangkat 6 kalikan volumenya V per temperaturnya 303 sama dengan P2 1,09 kali 10 pangkat 6 per, ini V nya 3V ya, PV per TT, ini T2 yang kita cari ya, ini pangkat 6 habis, V juga habis, kali silang ya. T2 sama dengan 303 dikalikan 1,09 kita bagi 5. Ini hasilnya sama dengan 198,162 Kelvin. Ya, ini hasilnya. Langsung ya. Ini persamaan gas ideal. PV per T sama dengan konstan. Oke, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Partikel bermassa 3 kali 10 pangkat min 5 kg bergerak sejauh R. R-nya dalam bentuk vektor, R-nya sama dengan I plus 4J meter. Jika partikel tersebut memiliki percepatan, A-nya dalam bentuk vektor juga sama dengan 5I min 2J meter per sekon kuadrat. Waduh, ini kurang kuadrat ya. Maka partikel melakukan usaha sebesar berapa Joule? Oke, usaha W sama dengan F kalikan delta S. F-nya kan M kalikan A kalikan delta S. Perlu diingat bahwasanya usaha itu merupakan perkalian dot produk. Jadi dot produk itu perkalian komponen-komponen yang sejajar, atau perkalian antara vektor dikali vektor menghasilkan skalar. Sehingga massanya kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 5 kg ya. Massanya ini skalar ya. Kita kalikan A-nya 5I min 2J yang kita dotkan dengan R-nya I plus 4J. Oke, kita selesaikan yang bagian vektornya dulu biar enak. 3 kali 10 pangkat negatif 5. Caranya gini. Langsung aja, nanti 5 dikalikan sama 1 I kali I, kemudian 2 dikali min 2 ya, kalikan sama 4. Terus nilai arahnya IJ-nya hilang. 5 kali 1 nilainya sama dengan 5 ya. Kemudian min 2 kali 4 hasilnya negatif 8. Sehingga kita punya 3 kali 10 pangkat min 5 kita kalikan negatif 3, hasilnya min 9 kali 10 pangkat min 5 Joule.
Waduh, nggak ada pilihannya. Ini kayaknya. Oke, ganti aja biar ada jawabannya ya. Angkanya gede-gede semuanya soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Bola ditendang Adi dari atap gedung. Oh, ini sudah kemarin di soal tipe mudah kalau nggak salah. Diulangi. Hasilnya 4,15 ya. Nah, bisa dicek di soal tipe mudah, ini sudah kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik ya, ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan saja tentang grafik objek terhadap perbesaran. Oke, ini ya, kita cek. Objek dipindahkan sepanjang sumbu utama lensa tipis, sementara perbesaran total lateral M diukur. Grafik di atas memberikan perbandingan perbesaran M dengan jarak objek S untuk berbagai nilai. Berapa perbesaran objek ketika objek berada 18 cm dari lensa? Ya, kita pakai cara perbesaran yang cara langsung aja ya. Kalau cara manualnya kan kita punya superfokus sama dengan 1/SI tambah 1/SO, kemudian M sendiri sama dengan SI per SO. Nah, ini kan ada SO di sini, sama ini ada M perbesarannya. Sehingga kita cari hubungan antara M sama SO ini seperti apa. Kita cari SI dulu dari rumus ini, sehingga dibalik ya, 1/SI sama dengan superfokus min 1/SO. Kita samain penyebutnya, kita dapat SO min fokus. Ini jadinya fokus kalikan SO, ini 1/SI. Kita balik, SI sama dengan fokus kalikan SO per SO min fokus. Kita masukkan rumus M nya, M sama dengan SI per SO, sehingga SI nya kan ini fokus kalikan SO per SO min fokus dibagi sama SO. SO nya bisa kita naikin ke sini, kasih kurung aja ya. SO nya kita naikin ke sini, sehingga kita dapat, waduh, nggak cukup, kita tulis di sini. M sama dengan fokus kalikan SO per SO min fokus dalam kurung SO. SO bisa kita coret, sehingga kita punya rumus cepat untuk perbesaran sama dengan fokus per SO min fokus. Oke, kita dapat nih. Ini yang akan kita pakai ya. Nanti kita masukkan ke scientific calculator biar cepat. Oke, kita ambil satu titik ini. Di satu titik ini menyatakan ini sebagai nilai SO nya, kemudian perbesarannya 3, nih M nya 3 ya. Kita pakai, kita cari nilai fokusnya berapa. Oke, kita masukkan di sini langsung aja. 3 sama dengan fokus per SO nya itu kan 4,3. Ini 4,3 min fokus, kita kalikan silang. 3 kita kalikan 4,3, kita dapat 12,9 min 3 fokus sama dengan fokus, sehingga kita punya 12,9 itu sama dengan 4 fokus. Jadi fokusnya dapat nilainya 3,225 cm. Ini fokusnya dapat. Oke, fokusnya dapat. Kita cari untuk SO18 dengan rumus yang sama. M sama dengan fokusnya 3,225 per SO nya 18 dikurangi 3,225. Oke, kita masukkan ke scientific, dapatnya 0,2182 kali ya, atau 0,2 kali. Jawabannya ketemu. Jadi saya ajarin juga cara menurunkan rumusnya. Kalau udah tahu cara penurunan rumusnya, tinggal dihafalkan saja rumus jadi untuk perbesarannya. Enak toh? Enak banget pokoknya. Lanjut teman-teman. Oke, ini tentang listrik dinamis. Arus mengalir dalam rangkaian dengan hambatan sebesar 9 ohm. Jika hambatan lain sebesar 6 ohm ditambahkan secara paralel dengan hambatan 9 ohm, maka perbandingan arus total yang mengalir dalam rangkaian sebelum dan sesudah ditambahkan hambatan 6 ohm berapa? Jadi rangkaian pertama bentuknya kayak gini. Ini isinya 9 ohm saja. Rangkaian kedua ditambahkan secara paralel, berarti kayak gini. Ini 9 ohm sama 6 ohm. Gini ya. Kita bisa cari R total yang bawah ini nilainya berapa. Ini cari dulu R nya. Ingat ya, paralel pakai seper ya. 1 per RP sama dengan 1/9 tambah 1/6, sama dengan penyebutnya di angka 18. Ini 2 plus 3, sehingga RP nya sama dengan 18 kita bagi 5 sama dengan 3,6 ohm. Oke, yang bagian R1 nilainya 9 ohm, R2 sama dengan 3,6 ohm. Pertanyaannya perbandingan arus total. Kita tahu V sama dengan IR. Untuk V konstan, maka kita dapat I sebanding dengan 1/R, sehingga I1 per
I2 sama dengan R2 per R1, R2 nya 3,6 per 9 sama dengan 36 per 90, atas bawah kita bagi 9, 4 per 10 atau 2 per 5. Oke, kita lanjutkan lagi di soal berikutnya. Masih soal level sedang ya, yang ternyata tidak sesedang itu. Oke, tentara angkatan laut berusaha keluar dari kapal selam yang karam sedalam H meter. Kedalamannya kapal selam ya. Di bawah permukaan air laut diketahui densitas air lautnya 10,25 kg per meter kubik, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan pintu keluar memiliki ukuran panjang P meter dan lebar L meter. Jika pintu dianggap sangat ringan dan tekanan udara diabaikan, maka gaya minimal yang harus diterapkan untuk mendorong pintu adalah berapa newton? Ya, so easy banget soal kayak gini ya. Ketika berada di dalam kedalaman tertentu, ya kayak gini, maka di sini berlaku tekanan hidrostatis P hidrostatis sama dengan rho GH, dengan hanya merupakan kedalamannya. Nah, kemudian untuk rumus tekanan itu kan pressure, tekanan sama dengan force per area. Sehingga kalau kita bolak-balik kita punya area sama dengan apa nih? Oh, salah, bukan area ya. Force-nya nih cari. Force sama dengan kali silang, kita punya pressure kalikan area. Nah, pressure di sini bisa kita masukkan pressure hidrostatis atau tekanan hidrostatisnya sama dengan rho GHA. Sehingga kita masukkan rho-nya nilainya 10,25, udah SI ya, kalikan 10. Untuk gravitinya, hanya kedalamannya nilainya H meter, A-nya kan luasnya kan P kali L, ini luasnya pintunya P kalikan L, sehingga nilainya sama dengan 10,250 HPL. Kita cek, wah pakai 1 koma, pakai penulisan notasi ilmiah 1, 2, 3, 4, berarti sama dengan 1,025 HPL kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, jawabannya ini langsung ketemu. Lanjut soal berikutnya. Waduh, ini nama anak saya ya, Nina. Nina sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian mendengar klakson mobil berbunyi dengan frekuensi 640 Hz mendekatinya. Jika klakson mobil tersebut terdengar memiliki frekuensi 480 Hz setelah melewatinya, maka kecepatan mobil tersebut dari Nina adalah berapa? Waduh, ini kita cari kecepatan sumbernya agak ribet ini. Ini tentang efek Doppler ya. Sehingga ini ada Nina di sini, ada mobil ketika bergerak mendekatinya dan mobil ketika bergerak menjauhinya. Yang terdengar oleh Nina ketika mobil mendekatinya itu 640 Hz, dan ketika menjauhinya terdengar dengan 480 Hz. Ini sesuai dengan teori efek Doppler. Ketika benda mendekat itu kan frekuensinya relatif lebih tinggi, ketika menjauh frekuensinya relatif lebih rendah. Untuk pengaruh plus minusnya ada sumber, ada pendengar, plus minus. Ini cara cepatnya. Ketika sumber mendekati pendengar, berarti nanti di sini pakai sumbernya minus pertama. Ketika sumber menjauhi pendengar, nanti ini sumbernya pakainya positif. Untuk pendengarnya ini minus ya. Pendengarnya itu 0 karena pendengarannya diam, nggak gerak. Jadi sumber mendekati pendengar ini pakai minus, sumber nanti menjauhi pendengar ini plus yang di sini. Untuk rumusnya kita punya frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar sama dengan frekuensi sumber per V udara plus minus V sumber. Ini yang tetap konstan itu kan frekuensi sumbernya. Frekuensinya sumber nggak berubah. Sehingga kalau kita kotak-atik, kita jadikan frekuensi sumber sama dengan, kita dapat nilainya V udara plus minus V sumber per V udara plus minus V pendengar kalikan frekuensi pendengar ya. Ini kan frekuensi pendengarnya di sini. Kemudian untuk V pendengarnya itu kan diam, sehingga nanti ini bisa kita hilangkan saja. Tinggal ini yang kita pakai gantung plus minusnya. Oke, untuk kondisi pertama ketika si pengendaranya mendekati Nina, maka kita pakai frekuensi sumbernya sama dengan V udaranya 340. Ini pakai minus ya, minus V sumber nggak tahu nilainya berapa per 340 kalikan yang didengarin nilainya 640. Kemudian yang kedua ketika menjauhi frekuensi sumbernya 340 ini plus V sumber per 340 kalikan 480. Kemudian ini kita karena sumbernya sama, kita sama dengankan ya, frekuensi sumber sama dengan frekuensi sumber, kita punya 340 min V sumber per 340 kalikan 640 sama dengan 340 plus V sumber per
340 kalikan 480. Ini sama, bisa kita coret. Kita kalikan silang, kita punya 340 min V sumber per 340 plus V sumber sama dengan 480 per 640. Ini 48 per 64. Ini nilainya 4/3 ya. Ini 3, ini 4, 3 per 4. Oke, kita lanjutkan, kita selesaikan. Kita kalikan silang, dapatnya, waduh agak susah ini ya. 340 min V sumber kita kalikan 4, kemudian sama dengan 340 plus V sumber kita kalikan 3. Ya, ini di air mancur gini, ini juga di air mancur ya. Kemudian di aljabar ketemunya, saya ngitungnya pakai saintifik ya. V-nya dapatnya 48,57 meter per second. Waduh, nggak ada ini. Oke, coba saya hitung ulang aja. 340 kalikan 4 hasilnya 1360 min 4 V sumber sama dengan 340 kita kalikan 3, dapatnya 1020 kalikan 3 V sumber. Ini plus, berarti dia ke kanan. 1360 kita kurangi 1020 sama dengan 4 tambah 7 V sumber. V sumber sama dengan 1360 kita kurangi 1020, dapatnya 340 per 7. Ya, 48,5, benar. 48,57 ini nilainya. Berarti mungkin yang pembulatan ke atas nih kayaknya. Hasilnya 49. Oke, ini tentang efek Doppler. Kita lanjutkan lagi ya. Sebuah partikel bergerak seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini jika jarak D sebesar 0,6 meter. Ini 0,6 meter. Ini V apa ini? Oh iya. Ini posisi pertama YA, ini YB, ini V. Ada V0 aja, ini setengah V0. Maka pernyataannya benar sesuai dengan grafik, yaitu adalah, waduh, kok tiba-tiba ada kecepatan, ada waktu sama kecepatan yang ditinggalkan. Oke, kita cek. Kita menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Berarti kalau kita masukkan EM1 sama dengan EM2 atau EMA sama dengan EMB juga boleh. Kita punya EP plus EKA ini sama dengan EP plus EKB ini. Atau kalau kita taatikan, kita dapat delta EK sama dengan delta EP gini ya. Perlu diingat untuk delta EP nya itu kan pakainya minus nanti ya. Perubahan energi potensial tuh nilainya minus. Tinggal kita masukkan saja, kita dapat ini setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan MG delta H. Kita masukkan, M bisa kita coret, setengah V2 nya, V2 yang mana ini? Ini Y1, YA, YB, V. Berarti yes, ini nanti kan nilainya kita ambil positifnya, jadi nggak apa-apa. Berarti anggap aja V kuadrat min 1/4 V kuadrat ya. Setengah V itu kan kalau dikuadratin 1/4 sama dengan 10 kalikan hanya 0,6, dicoret tinggal 6, 2 nya pindah ruas, ini 4/4 kurangi 1/4, 3/4 V kuadrat, kita dapat nilainya sama dengan 2 kali 6 ini 12. Ini bisa kita coret, tinggal 4, 4 nya pindah ruas, V kuadrat sama dengan 16, V nya sama dengan 4 meter per sekon. Wih, ada, ini jawabannya ya, benar. Kalau ini V0 ya, V0 nya, kalau V0 nya sama dengan 4 meter per sekon, berarti setengah V0 nya sama dengan 2 meter per sekon. Ini di ketinggian YB nya 1, ini salah. Semua jawaban benar nih, ada yang salah, berarti ini pasti salah. Otomatis jawabannya cuma yang ini aja. Ini otomatis salah. Ini bisa kita hitung sebenarnya ya, kita pakai rumus apa namanya usaha, itu bisa untuk nentuin cari time-nya, itu bisa. Tapi agak ribet. Ini taruh sini dulu. Oke, kita pakai F kalikan delta S sama dengan delta EK. Ini pakai rumus itu, usaha sama dengan usaha. Berarti ini M A delta S sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat kayak tadi. Ini M bisa kita coret, percepatannya dapat nanti
A-nya A dikalikan 0,6 sama dengan setengah. V2 nya tadi nilainya 2 kuadrat min 4 kuadrat. Oke, jadinya A sama dengan 1 per 0,6 kali 2 berarti 1,2 ya. Ini 4 min 16 12 ya, sama dengan 12 dibagi 1,2 sama dengan nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Ini masih percepatannya. Untuk cari T itu sama dengan delta V per A. Delta V nya kan 2 ya, 4 sama 2 itu kan delta V nya 2 per A nya 10 sama dengan 0,2 second ya, ini salah ya. Besi bermassa 3600 kg memiliki volume 4 meter kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Jika besi dipanaskan hingga 120 derajat Celcius, koefisien Mo yang panjang, ini alfa ya, 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Maka massa jenis besi setelah dipanaskan. Rho sama dengan M per V. Dalam hal ini massa tidak akan pernah berubah. Jadi meskipun dia memuai, massanya tetap. Sehingga massa kita masukkan nilainya 3600 kg per volumenya. Masalahnya di volume. Volumenya nanti lebih besar. Ya, kita punya rumus delta V itu kan sama dengan V0 gamma kalikan delta T, rumus pemuaian ya. Kemudian volume akhir itu sama dengan V0 ditambahkan delta V sama dengan V0 plus V0 gamma delta T. Ini ada sama-sama V0, bisa kita keluarkan secara distributif. Dapatnya V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T. Nah, gamma sendiri nilainya sama dengan 3 alfa. Ini kan alfanya. Sehingga tinggal kita masukkan ke sini langsung aja. Volumenya 4 dalam kurung 1 plus gamanya 3 dikalikan 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 kalikan perubahan suhunya 20 ke 120, nilainya 100 derajat Celcius. Ini tinggal dihitung. Itu masukin kalkulator langsung aja, ini bisa dapat nilainya 987,039 kilogram per meter kubik. 987 mana? Oh ini ya. Sorry salah tulis saya. 897 salah baca ya. Ini hasilnya ya, bisa langsung dimasukkan ke saintifik saja untuk menemukan nilainya secara langsung. Sekali lagi, di event Nupo ini boleh menggunakan kalkulator saintifik. Jangan menggunakan kalkulator pasar ya, yang cuma ada bisa kali bagi tambah kurang, itu jangan. Yang lengkap yang bisa perhitungan pakai natural equation itu, nanti kamu benar-benar bisa nulisin persamaan ini ke dalam kalkulatornya sehingga cepat banget nanti. Kita lanjutkan lagi. Wah, ini tentang Archimedes. Ini gampang kalau ini. Perhatikan gambar 14 di bawah ini, kotak dengan massa jenis 850 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam air. Ternyata kotak tenggelam sebagian seperti pada gambar 14. Jika massa jenis airnya 1000, normal ya. Dan sisi kotaknya yaitu H 10 cm, berarti dia bentuknya kubus ya. Maka tinggi kotak yang terlihat di permukaan air berapa? Oh, ini yang terlihat ya. Wah, ini kayaknya ya, kita lihat aja. Keliru kayaknya, ini salah yang jawab ini. Oke, kita karena dia kondisi terapung, maka berlaku gaya berat ke bawah, W benda sama dengan gaya Archimedes ke atas, FA. Kalau kita pecah rumusnya, FA sama dengan WB, rho fluida, gravitasi, volume benda tercelup sama dengan rho benda, gravitasi, volume benda. Gravitasi bisa kita coret, kita dapat volume benda tercelup sama dengan rasio daripada rho benda per rho fluida. Selesai, kalikan volume benda. Kita dapat rumus volume itu kan A kalikan H, luas permukaan, luas yang ini A, ya, kalikan HH itu ketinggiannya dia, AH. Sehingga AH benda fluida sama dengan rho benda per rho fluida, A kalikan H total. A-nya bisa kita coret, selesai. Sehingga H benda dalam fluida sama dengan rho bendanya 850 per 1000. Kita kalikan H totalnya nilainya 10. Coret 85 per 10 nilainya 8,5 cm. Ini yang mana? Yang tercelup. Pertanyaannya yang di permukaan. Berarti H terapungnya sama dengan H total dikurangi H benda dalam fluida. Nilainya 10 dikurangi 8,5 sama dengan 1,5 cm. Oke, ini kebalik, orang teliti nih. Eman ini yang udah bisa ngerjain, cuma salah di bagian akhirnya. Lanjut ya, lagi masih tentang materi sedang ya, sedang lagi. Bola bermassa
5 kg dipasang pada bagas horizontal jika bagas tersebut melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo 6 meter dan periodenya 1,4 sekon, maka energi total. Energi total bisa kita cari menggunakan energi potensial maksimum, nilainya setengah K amplitudo kuadrat. Jadi kan setengah K delta X kuadrat. Amplitudonya ada 6 meter dsi ya. K-nya nggak ada, masalahnya di K. K-nya bisa kita cari pakai rumus periode T sama dengan 2pi akar M per K. Ini kita otak-atik ya, kita kuadratin, terdapat T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kalikan massa per K. Oke, K-nya kita cari, kita bina ruas secara aljabar. K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. K sama dengan 4pi kuadrat kalikan 0,5 per periodenya 1,4 kuadrat. Ini sekali lagi kita hitung pakai saintifik, kita dapat nilainya 10,071 Newton per meter dsi ya. Kita masukkan ke rumus energi potensial maksimum, E totalnya sama dengan setengah kalikan 10,07 kalikan 6 kuadrat. Ini ketemunya 181,27 Joule. Oke, dibulatkan hasilnya ini. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman, tentang apa ini? Tentang pembiasan. Perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi kalau kita amati soal pembiasan itu kan gini, rumus lengkap Snellius ya. Kalau yang biasanya diterangkan di SMP, rumus Snellius kan tinggal N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Lebih lengkapnya untuk rumus Snellius lengkap pembiasan ya. Ini N1 sama N2 nya kita pindah ruas ke kiri, sinnya kita pindah ruas ke kanan. Jadinya N1 per N2 sama dengan sin theta 2 per sin theta 1. Ini ada tambahannya dan ceritanya agak lumayan panjang ya. Sama dengan V2 per V1 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Untuk frekuensinya, frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2. Jadi gelombang cahaya maupun gelombang bunyi, kalau dia melalui medium yang berbeda, dia akan memiliki frekuensinya tetap. Yang berubah itu kecepatan sama lambdanya. Nanti kayak gitu. Oke, kita cek satu per satu. Sudut biasnya kita cek dulu. Berarti kalau sudut bias kita pakai ini ya. N1 dikalikan sin theta 1. Bentar. N2 nya berapa? Jika terdapat sebagas sinar yang panjang gelombangnya ini ada. Ini lambda 1 yang berambah dari udara menuju air dalam kolam dengan sudut datang, ini theta 1 adalah, maka pernyataan yang benar. N-nya ini hafalan kayaknya ini ya. Ini kan menuju air. N air itu nilainya sama dengan 4/3. Kalau N udara itu nilainya 1. Kayaknya gini, hafalan ini yang dipakai. Nggak ada informasi lain soalnya. Soalnya kalau nggak ada N-nya nggak bisa kita kerjain ya. Kita coba cek dulu untuk nilai sudutnya. Berarti dari udara kan, N udara kalikan sin theta udara sama dengan N air kalikan sin theta airnya. 1 dikalikan sin udaranya datangnya sudut datang 30 derajat sama dengan 4/3 dikalikan sin theta airnya. Kita dapat sin theta airnya sama dengan, ini kan setengah ya, 1/2 dibagi 4/3. Berarti kita dapat sin theta airnya sama dengan 3/8 ya. Theta airnya masih saintifik ya, pakainya sin pangkat min 1 daripada 3/8. Nah, theta airnya ini dapat nilainya 22,02. Oke, ini salah, ini yang benar. 2 benar. Oke, 1 salah. Ini jelas salah. Oke, ini masih yang sudutnya. Sekarang kita cari kecepatannya. Sama N udara V udara sama dengan N air V air ya. Ini kita pakai persamaan yang ini sama ini. Terus kita kali silang. 1 kalikan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi kecepatan cahaya diudarakan 3 kali 10 pangkat 8 gelombang elektromagnetik ya. NR nya 4/3 dikalikan VR dicari. VR nya sama dengan 9/4 kali 10 pangkat 8, nilainya 2,25 kali 10 pangkat 8. Oke, ini bukan, ini benar. 3 salah, 4 benar, 24. Waduh, ngecek 5 sama 6 ini. Oke, kita cek lagi yang 5 sama 6 panjang gelombangnya lambda.
N udara lambda udara sama dengan N air lambda air. 1 dikalikan lambdanya ini di udara ya, 623 sama dengan 4/3 dikalikan lambda air. Lambda air sama dengan 623 kalikan 3/4. Hitung pakai saintifik, dapatnya nilainya 467,25. 467 ya, sini dibulatkan ya. 5 benar. Oke, jawabannya adalah ini. Tapi yang di sini ada frekuensinya. Frekuensi sama dengan V per lambda. V-nya pakai yang di udara aja. Tadi nilainya kan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya di udara 623 kali 10 pangkat nano ya, min 9. Mili min 3, mikro min 6, nano min 9. Ini ketemunya di 4,815 kali 10 pangkat 14. Ya ini. Ya saya ngitungnya pakai scientific calculator. Ini ternyata dibulatkan ya, deket ya, bener ya. Bagi jawabannya yang ini. Oke, itu udah benar. Kita lanjutkan lagi di soal berikutnya. Mobil dengan tinggi 1,5 meter bergerak dengan kecepatan konstan 40 km per jam. Jika sopir melihat seorang penerjun sejauh 130 meter, 130 meternya di sini, sesaat akan melakukan gerak jatuh bebas tinggi 51,5. Jadi kalau ini tingginya 1,5, dia nanti kalau dianggap mengenai mobil, ini tinggiannya kan cuma 50 meter, 1,5-nya kan ketinggiannya mobilnya. Di atas permukaan tanah seperti yang ditunjukkan gambar di bawah, dan gesekan udara dalam gambar gesekan udara dalam hal ini diabaikan, maka hal yang terjadi adalah berapa? Ya, ini kita hitung secara Pitagoras dulu ya. Triple Pitagoras berarti 50. Ini 130 50 kan ada yang Pitagorasnya ya. 5 12 13 kalau nggak salah ya. 5 12 13. Ini bisa kita cek ya. 25 144 169. Kita coba ya. 144 kita kalikan 25, kita tambahkan ya. 961. Oke, benar ya. Berarti jaraknya ini ke sini nilainya sama dengan 120 meter. Kita cari waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai sini berapa? T mobil sama dengan, karena dia GLB, T sama dengan S per V. S-nya sama dengan 120 dikalikan V-nya 40 kalikan 10 per 36. Kan per 36 di sini. Bisa langsung kita balik, kita taruh di atas ya. Kalikan 36. Kenapa seperti itu? Kita rubah dalam bentuk SI. Oke, ini bisa kita coret, dapat nilainya 3. Jadi 3 kalikan 36, 3 kali 6 18, even 1, 3 kali 3 9 108. Oke, per 10 berarti nilainya 10,8 sekon. Terus kita cari gerak jatuh bebas di sini. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, karena gerak jatuh bebas mana-mana. Ini gerak jatuh bebas ya. Kecepatan awalnya 0. H sama dengan setengah GT kuadrat, cari T-nya 2H per G, ini kan 2H per G. Ngilangin kuadratnya kita akar. Oke, ini rumus T-nya. Akar 2H per G. Kita masukkan akar 2 kalikan hanya 50 per G-nya 10. Ini kita coret, berarti nilainya akar 10. Akar 10 itu nilainya sama dengan 3,1 sekon. Karena akar 9 itu kan ya, cara cari akar 10 ini kira-kira gini. Akar 9 itu kan sama dengan 3. Akar 16 itu sama dengan 4. Berarti kan tengah-tengah ya, antara 3 sama 4. Berarti kalau dihitung nilainya 3,1 second. Jadi jawabannya adalah ini kan butuhnya 3,1 sekon, ini butuhnya 10,8 sekon. Berarti penerjunnya itu jatuh duluan sebelum mobil lewat, atau bisa-bisa ditabrak ya. Penerjun mendarat di tanah dengan selamat karena penerjun karena waktu penerjun ini sama, waktunya beda. Penerjun mendarat ke tanah sebelum mobil tiba di. Oh, ini benar. Penerjun mendapat ke tanah jauh sebelum mobil tiba. Ada. Ini mirip-mirip ya. Ya, kita pilih yang ini. Karena definisi jauh ini kan kualitatif ya. Jauh itu maksudnya seberapa kita juga nggak tahu. Penerjun mendarat ke tanah setelah mobil ini juga salah ini. Oke, jawabannya yang ini. Kita lanjut lagi. Oke, ke soal pembiasan lagi. Gambar tersebut menggambarkan bahwa ada dua medium zat yang memiliki indeks bias yang berbeda, yaitu N1 dan N2. Sinar datang dari medium pertama menuju medium kedua, membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Ini 30 derajat. Sinar melewati medium kedua dan dibelokkan sedemikian rupa akibat peristiwa pembiasan. Jika perbandingan N1 dan N2 2/3, wah enak, ini ada N1 per N2 sama dengan 2/3, maka besar pembelokan sudut dan besar kelajuan cahaya pada medium. Wah, enak cari kelajuannya dulu.
N1V1 sama dengan N2V2. Pakai rumus pembiasan yang tadi di atas kita bahas ya. N1 nilainya 2, 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan N2 nilainya 3 kalikan V2 kita cari. Coret-coret. Nah, dapat ya. V2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 8. Ya udah, jawabannya ini dapat ya. Kalau cari tetanya kayak tadi, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. 2 dikalikan sin 30 derajat sama dengan 3 dikalikan sin theta 2. Ini jadinya kan setengah ya. 2/3 dikalikan setengah, 3-nya pindah 2 sama dengan sin theta 2. Coret, berarti kita cari sin theta 2 sama dengan 1/3. Theta 2 sama dengan arc sin 4 min 1 ya, daripada 1/3. Ini harus masuk kalkulator saintifik lagi. Hasilnya adalah 19,47 derajat. Jadi yang di sini cuma 19,47. Ya, sesuai. Lanjut lagi. Apa ini? Oh, tentang tekanan. Andi kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, dokter langsung menanganinya dan memberikan suntikan untuk mengurangi rasa sakit. Sementara pada Adi, jika dokter menerapkan gaya 42 Newton pada piston suntikan, lingkaran tersebut yang memiliki radius jari-jari ya 1,1 cm, maka tekanan yang meningkat dalam fluida dalam suntikan tersebut berapa? Power sama dengan force, pressure sama dengan force per area, tekanannya gayanya 2/22/7 pi R kuadrat, R-nya 1,1 kali 10 pangkat negatif 2, harus SI kuadrat. Ya, dihitung lagi pakai saintifik langsung ketemu. Saya ketemunya ini 110.443, pas sekitar ini jawabannya. Langsung ya, itu sekali langsung ketemu jawaban. Oke, kita lanjut lagi. Ini di materi gelombang berjalan. Ari melempar batu pada kolam yang menyebabkan munculnya gelombang dengan cepat lambat 2,4 cm per second, amplitudo 6 cm dan frekuensi sebesar 0,6 Hz. Berdasarkan informasi tersebut, persamaan simpangan untuk gelombang tersebut adalah berapa? Oke, di sini nggak ada keterangan SI-nya atau enggak. Terus ini amplitudonya sudah sesuai, berarti tetap dalam sentimeter di sini. Saya informasikan bahwasannya untuk persamaan umum gelombang berjalan, Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx ya, ini. Dengan A adalah amplitudo, yaitu simpangannya, kemudian omeganya itu sama dengan 2pi frekuensi, K sama dengan 2pi per lambda. Plus minusnya tergantung arah rambat gelombangnya. Kalau plus itu ngerambat ke kiri, kalau negatif ngerambat ke kanan, kayak gitu. Ini ada frekuensi, sudah ada, amplitudo ada, amplitudo bisa masuk ke sini, frekuensinya bisa masuk di sini, dapat omega. Nah, lambdanya belum dapat. Pakai kecepatan lambat gelombang V sama dengan lambda kali frekuensi, kita dapat lambda sama dengan V per frekuensi. V-nya 2,4, frekuensinya 0,6, nilainya 4 cm. Oke, kita masukkan ke sini. Sama dengan 2pi kalikan frekuensinya tadi 0,6, berarti dapatnya 1,2 pi. Untuk K sama dengan 2pi per 4 sama dengan 0,5 pi. Tinggal kita masukkan. Y sama dengan amplitudonya 6 sin omeganya 1,2 pi plus minus 0,5 XOP. Pi-nya kelupaan. Ini T-nya kelupaan juga. Oke, jawabannya yang ini. Itu persamaan gelombang berjalan. Oke, sampai ini dulu, separuh dulu kayaknya, sudah lama ini. Nanti kita bagi di bagian kedua untuk soal sedang, karena ini masih banyak juga yang belum kita bahas. Oke, itu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk menjawabnya atau membahasnya di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.